Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Cahyowiyono. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara persiapan untuk mengatur titik nol benda kerja dan titik nol pahat untuk pengoperasian mesin CNC milling VMC 60E buatan Atmi Pro dengan sistem kontrol atau kontrol Siemens. Yang pertama-tama kita persiapkan dulu pahatnya. Pahatnya kita pasang pada kolet atau arbor, sehingga nanti kalau persiapan atau pengoperasian kita tidak bingung untuk memasang pahat ke dalam arbor. Yang pertama, kita pasang terlebih dahulu. Sesuaikan pahat dengan nomor pahat yang sudah tertera. Misalkan, ini adalah pahat N-mil 10, kita pasang di nomor 1. Caranya adalah, kita ke layar monitor, kita masuk ke mesin dulu, kita tekan mesin. Kemudian posisi harus pada jok. Sehingga nanti kita bisa memasang kolet atau arbor ke dalam spindle. Cara memasangnya, kita pasang atau kita pasang terlebih dahulu. Ini adalah tombol untuk klem dan unklem stud yang terdapat pada arbor. Kita pegang arbor dengan tangan kiri. Karena saya lebih dominan kanan, saya tekan yang tangan kanan di sini, di tombol, saya tekan dan ditahan. Nah, posisi yang seperti ini adalah posisi unclamp. Baru kita masukkan arbor ke dalam spindle. Kemudian untuk klem lagi kita lepaskan. Nah, jika mau mencopot atau melepasnya, kita unclamp dengan cara menekan tombol. Dengan posisi tangan kiri menahan agar posisi arbor tidak jatuh. Jika kita tidak menekan ini, maka arbor ini tidak akan bisa masuk karena posisi normalnya di sini adalah klem. Jika untuk membuka, kita unclamp dulu. Kita klem. Apabila nanti di dalam proses persiapan mesin kita membutuhkan dua arbor. Yang pertama, misalkan pahat nomor 1 adalah N-mil 10, sedangkan pahat nomor 2 adalah N-mil 12. Maka caranya kita simpan terlebih dahulu pahat nomor 1 ke dalam magazin dengan cara masuk ke menu jok. Berikut bisa dilihat masuk menu jok ke TSM, toolchain kita arahkan saja ke nomor 2. Spindle modenya kita isi misalkan 200, harus diisi, kalau tidak diisi dia akan error. Spindlenya kita M3, aktif VO nya misalkan G54, saya cycle start. Nah, berikut adalah prosesnya. Ini adalah proses toolchain. Nah, ini adalah proses toolchain. Saya lupa mengingatkan, jika proses toolchain, posisi potensio yang ada di rapid atau jok ini harus tidak 0 supaya dia bergerak. Misalkan ini saya isi, jika lebih dari 2 saya isi pahat nomor 12. Karena di sini saya hanya mencontohkan saja, maka saya akan mengganti atau memanggil tool nomor 1 lagi. Saya isi lagi toolchain. Tool nomor 1 saya panggil, spindlenya misalkan saya buat 300. Untuk atau spindle speed di sini jangan terlalu rendah karena mungkin di roda gigi nantinya atau di dalam sistem mesin ini tidak akan berjalan atau error kalau terlalu rendah.
Karena saya sudah mencoba, saya masukkan RPM-nya 50, itu tidak bisa toolchain. Spindle modenya saya pilih M3, active VO-nya misalkan G54. Kemudian posisinya misalkan kalau misalkan saya nolkan, saya cycle start, posisinya seperti ini. Nah, dia akan muncul when the feed rate of rate is 0%. Maka posisinya harus saya naikkan tidak 0. Bisa 50 atau bisa tidak dari 0. Nah, berikut posisinya. Sekarang di nomor 1 dia berputar sekitar 150 RPM. Tahap yang kedua, untuk menyeting titik nol benda kerja, saya siapkan dulu benda kerjanya. Ini adalah benda kerja aluminium, dicekam dengan cekam. Usahakan kalau mencekam dalam posisi keadaan betul-betul tercekam dengan betul atau dalam keadaan rapat. Ini saya balik saja karena saya hanya mencontohkan saja. Sebentar, saya tukar dengan yang agak lebih tinggi. Saya pukul dengan palu karet supaya dia rata. Kita anggap aja posisi ini adalah posisi rata dengan pencengkamannya. Bisa dilihat, langkah yang pertama adalah seperti ini. Saya di sini akan menggunakan kertas. Biasanya teman-teman yang lain mungkin bisa menggunakan sentrofik atau alat yang lainnya yang untuk mengenolkan titik nol benda kerja. Kita usahakan kita gunakan kertas basah secara manual saja. Kita pertama-tama yaitu kita putar terlebih dahulu. Karena ini nomor 1 kita putar. RPM-nya saya isi misalkan 400. Spindle modenya saya M3, active VO-nya misalkan G54. Saya putar, saya cycle start. Nah, dia berputar. Yang pertama, untuk mengecek atau mengatur posisi WCS atau titik nol benda kerja, caranya adalah kita masuk ke menu jog tadi, tapi bukan TSM. Yang kita tekan adalah measure work. Measure work di sini ada beberapa pilihan. Jika bendanya persegi, kita pakai yang pilihan yang pertama, yang ini. Dan atau yang kedua, yang kedua ini di tengah-tengah. Kalau yang di atas ini adalah posisinya bisa di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 atau kuadran 4. Kalau yang ini adalah posisinya dengan posisi benda silinder. Kita akan setting titik nol benda kerja di posisi tengah-tengah. Caranya masuk ke menu apa ini namanya? Yang kotak persegi ini. Kemudian kita tempelkan di sini, kita lihat di layar monitor, di save P1, kita tempelkan. Misalkan seperti ini.
Kita pakai hand wheel saja biar enak pergerakannya. Ingat posisinya jangan 0 supaya dia bisa bergerak. Misalkan 10%. Di hand wheel ada keterangan of X, Y, Z. Itu menunjukkan sumbunya. Sedangkan ini adalah pergerakannya. Per 1000, per 100, atau per 10. Kita turunkan dulu. Kita dekatkan karena tadi di monitor kita P1 sebelah kiri, maka kita tempelkan pahat sebelah kiri. Sehingga sampai kertas itu betul-betul tergeser untuk menunjukkan bahwasanya pahat dengan benda itu betul-betul 0. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, kita ke layar monitor, measure walk, save P1. Ingat, kita pilih terlebih dahulu yang di sini. Kita pilih G54, G55, G56 atau yang lainnya. Itu pilihan atau disesuaikan dengan program yang kita pakai. Misalkan kita pakai G55. Berarti untuk save P1, P2, P3 dan P4 nanti di save G55. Saya save P1. Kemudian dia akan pindah ke P2. Kita ikuti aja save P1, P2, P3 hingga P4. Sekarang kita sampai ke di save 4. Kita save 4. P4, save P4, kita tekan sampai biru semua. Setelah itu kita setelah posisi tersimpan semua, kita set WO. Maka dia walk offset ini akan tersimpan ke dalam walk offset G55. Saya simpan sampai compensation save. Seperti itu keterangannya tadi. Kemudian kita matikan dulu untuk putarannya. Kita jauhkan. Sekarang untuk yang sumbu Z atau titik 0 benda, titik 0 pahat, kita pilih posisi benda kerja yang paling tinggi. Kita putar terlebih dahulu karena saya tadi menghentikannya. Tool nomor 1, spindle speednya saya pilih misalkan 200. Kemudian M3 G55 karena kita pakai G55 tadi ya. Kita start, cycle start. Nah, untuk posisi titik 0 pahat atau sumbu Z, kita pilih yang measure walk. Kita masuk ke sini, yang paling atas. Kita pilih yang sumbu Z. Jangan lupa ini dicek dulu betul G55 atau G54 karena jika ini terjadi kesalahan maka akan terjadi hal yang fatal. Mungkin bisa tabrak atau yang lainnya. Karena tadi kita G55, kita sama posisinya, kita tempelkan posisi 0 pahat ke atas benda kerja sampai betul-betul dia terkena atau memakan sedikit. Setelah itu, setelah Z sudah kita pilih set WO untuk menyimpan sumbu Z, titik 0 sumbu Z pada walk offset G55. Kita jauhkan.
Kita reset dulu. Baik, prosesnya untuk mengatur titik nol benda kerja dengan titik nol pahat sudah selesai. Yang harus kita lakukan adalah mengecek. Bagaimana cara mengeceknya? Kita masuk ke MDA. Kita tekan MDA, maka di layar akan muncul seperti ini. Nah, kita masukkan work offset dulu. Tadi karena pakai G55, karena ini sudah benar, ya sudah kita pakai G55. Kemudian kita arahkan ke G0 Z50, berarti dia di atas jaraknya 50, X0 Y0, berarti nanti dia posisinya di tengah-tengah benda kerja. Kita reset dulu biar dia ke atas, sampai atas. Setelah itu, untuk mengamankan, langsung saja kita rapidnya kita cycle start untuk mengecek. Saya cycle start. Karena posisinya masih 0, maka dia akan belum bergerak. Kita buka potensionya ini, maka dia akan bergerak. Z-nya dulu ke jarak 5 cm atau 50 dari benda kerja. Nah, ini adalah posisi di mana jarak sumbu Z antara benda kerja yaitu 50, X-nya 0, Y-nya 0. Jika ini sudah benar, berarti langkah untuk mengatur titik nol benda kerja dan titik nol pahat sudah selesai. Maka dari itu, hal yang selanjutnya adalah memanggil program. Caranya bagaimana? Pilih ke program manager, ke sini, program manager. Semisal nanti Anda programnya dari USB, kita masukkan saja USB Anda di sini, masukkan ke dalam tempat USB, kita masukkan, pilih USB. Nanti di sana akan muncul seperti ini juga program-program yang ada di dalam USB. Mungkin karena ini hanya mencontohkan, saya akan memanggil program phasing misalkan. Saya input, kemudian saya execute, saya tekan execute. Nah, posisi belum keadaan reset. Mesinnya harus minta reset dulu. Kita kembali lagi. Kita home. Oh, kita oke ini, sorry. Execute. Nah, posisinya di sini, maka posisinya langsung menuju ke auto di sini. Tombol auto sudah aktif. Kalau kita execute, tombol auto sudah aktif, baru nanti langsung cycle start. Dia akan menjalankan program sesuai dengan perintah atau program yang sudah kita buat. Demikian penjelasan saya mengenai mengatur titik nol benda kerja dan titik nol pahat di dalam mesin CNC Milling VMC 60E ATMI Pro. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan saya, mohon maaf dan terima kasih.